Sehingga mari kita cerdas di dalam melakukan kebaikan. Dalam bersedekah juga gini loh ya. Kalau kita punya uang 100.000, kita sedekahkan kepada orang kaya, dapat pahala silaturahmi saudara kita. Tapi kalau kita sedekahkan kepada si fakir, lebih gede pahalanya karena dia punya hajat. Kemudian fakir yang saudara, lebih gede pahalanya lagi. Sudah fakir saudara, silaturahmi, ada fakir. Sudah fakir saudara, sakit-sakitan lagi, lebih gede pahala. Nah, di hadapan kita tuh pilihan semacam ini. Maka orang cerdas itu akan selalu berbuat sekiranya apa yang paling menguntungkan. Seperti itu, pebisnis kalau cerdas tentu dia akan membidik pasar, momen atau kesempatan dalam berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Mana yang lebih menguntungkan? Oh, nggak ada. 1 jam saya dapat 10 juta. Bisnisnya ini 1 jam dapat 500.000. Lah kalau milih 500.000 tentu gila dia, atau paling tidak dia mengerti tentang uang. Tapi yang cinta dunia, cinta fulus, bekerja 1 jam dapat 10 juta. Kerjaannya sama, hanya jalan muter begini. Sama satunya, jalan muter 500.000. Lalu dia milih, aku milih 500.000. Gimana menurut Anda? Gila dia. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak biasa dengan berpikir cerdas, ngerti sekali masalah prioritas mana yang harus kita dahulukan dalam hidup ini. Sehingga nanti dalam berbakti pun juga demikian. Ada loh orang bisa baik sama orang lain, sama ibunya kurang ajar hari ini. Oh, sama karyawannya, sama kliennya lemah lembut, sama istrinya serem. Ada loh orang bisa begitu. Ayo. Nah, ini kebiasaan orang begitu. Kalau sama pelanggan jual beli, masuk senyumnya sampai serumah serem. Ibu-ibu lagi arisan, renyahnya luar biasa, ketawa keteri ke sana kemari, sama suaminya serem keluar taringnya. Aduh. Nah, inilah hal Imam Haddad mengajak renung. Kalau ini kita jabarkan panjang kisahnya. Maka ayo kita berpikir cerdas, apa yang lebih perlu untuk kita dahulukan di dalam urusan ibadah. Ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Jadi dalam ibadah ada tingkatan-tingkatan. Sehingga orang ulama, makanya ada tanda ibadahnya orang satu alim, orang alim ibadah sekali ibadah lebih bagus daripada 1000. Anggap saja kurang lebih gini, 1 rakaatnya orang alim lebih bagus daripada 1000 rakaatnya orang awam. Awam itu maksudnya apa? Awam dalam hal itu bukan berarti, karena kalau orang alim itu biasanya ibadahnya sekali tapi niatnya banyak. Coba kita yang awam, maksudnya awam bukan awam saja, awam dalam hal itu, misalnya urusan sholat, urusan sedekah saja. Orang alim sedekah 100.000, dia bisa menghadirkan 100 niat, menghilangkan kebakhilan di hatiku untuk menolong orang, aku niatkan untuk ibundaku, untuk ayahku. Kemudian apalagi niatku semoga dengan sedekahku 100.000 ini Allah ampuni dosaku, dengan 100.000 Allah tutup aib guruku sehingga aku tidak melihatnya, 100.000 semoga indah rumah tanggaku, 100.000. Loh, rupanya karena dia mengerti dengan niat yang banyak mendapatkan sesuatu yang banyak. Kalau kita awam ya sudah 100.000 gitu saja, padahal setiap niat ada pahalanya, setiap niat ada pahalanya. Melakukan sunnah, sholat, melakukan apapun, kalau orang cerdas, sampai urusan nikah saja. Mungkin sebagian dari kita nikah akan lampiaskan syahwat, selesai, dapat pasangan, lampiaskan selesai. Sehingga para ulama ada mengajari sampai 150 niat. Duh, banyak banget niat ya. Niat mencari kawan beribadah, niat mencari tempat pelampiasan syahwat yang halal, niat untuk mencari teman berbakti pada orang tua, niat untuk menjauhi keharaman, niat mendapatkan keturunan, niat, banyak niat. Ternyata dengan kecerdasan itulah akan menjadi pahala banyak. Nah, inilah isyarat daripada apa yang bisa kita pahami daripada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.